Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Cekidot. Jumpa lagi bersama saya, tentunya tetap di channel saya yang satu ini. Oke, kali ini saya akan membacakan komentar-komentar daripada sahabat Cekidot. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya kemarin vakum untuk bikin konten lagi. Udah sekitar 4 bulanan ya. Ini baru saya bikin konten lagi mengenai video patah tulang. Oke, langsung aja saya akan bacakan beberapa pertanyaan dari para sahabat-sahabat Cekidot semuanya yang akan saya jawab sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan apa yang saya rasakan, sesuai dengan pengalaman saya yang saya tahu. Oke, jangan kemana-mana, tetap Cekidot. Mohon maaf dok, saya ingin bertanya apakah Anda melepas tongkat tersebut? Apakah dokter sudah memberitahu Anda? Apakah Anda merasa kuat ketika melepas tongkat tersebut? Sebelumnya mohon maaf, saya ini bukan dokter. Saya ini hanya penderita yang alhamdulillah sekarang ini udah sembuh, udah 100% kalau menurut saya pribadi ya. Saya dulu lepas tongkat itu tidak ada pemberitahuan dari dokter. Saya lepas sendiri, saya coba sendiri sesuai dengan kapasitas saya. Waktu saya kembali ke kontrol lagi ke rumah sakit, itu dokter malah marahin saya karena menurut dokter itu belum waktunya. Nah, kenapa saya bisa nekat seperti itu? Karena keinginan saya untuk sembuh cepat ini ya, itu sangat tinggi. Otomatis saya mencoba-coba sendiri, tapi sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan kondisi tubuh saya. Kalau misalnya terlalu ekstrim atau mungkin terlalu berat, ya saya tinggalkan, saya skip, mungkin saya ganti dengan latihan lain dah, mungkin gerak lain yang mudah, yang tidak terlalu berisiko. Jadi seperti itu guys. Lanjut dari Leo Aljabar. Saya PO 3 minggu udah memberikan diri jalan tanpa krek. Cuman pas kontrol sama dokternya malah dimarahin. Padahal kaki udah enteng, naku juga sudah full, tetap harus disuruh nunggu 3 bulan. Nah, ini yang saya masukkan tadi guys. Pokoknya intinya itu, ini menurut saya pribadi ya. Kalau misalnya anda sekalian ini merasa kuat, merasa bisa melakukan hal tersebut, lakukan saja, nggak apa-apa. Latihan pelan-pelan, nggak ada masalah. Karena yang merasakan kan diri Anda sendiri, bukan orang lain, bukan dokter atau saudara atau siapapun ya. Dokter ya memang dia berbicara mengenai data, mengenai hasil ronsen atau mungkin kondisi tulang Anda atau mungkin apalah, banyak pokoknya. Ilmunya dokter juga beda. Ilmunya dokter itu beda dengan apa yang Anda rasakan saat itu juga waktu sakit. Jadi bisa dibedakan lah. Kalau misalnya Anda merasa kuat, merasa bisa, lakukan saja. Memang untuk bisa berjalan normal itu umumnya 3 bulan. Memang untuk umumnya 3 bulan. Kalau misalnya masih 3 minggu ya, kalau misalnya masih 3 minggu, ini menurut saya pribadi itu terlalu ekstrim lah. Saya 1 bulan aja masih menggunakan berdua begitu. Ya kalau misalnya udah 3 bulan mungkin anda udah bisa lepas krek. Saya dulu juga 2,5 bulan itu saya lepas krek, itu aja dimarahin sama dokter, apalagi 3 minggu. Cuman kalau menurut diri Anda pribadi itu kuat ngatasin ya lakukan dengan pelan-pelan ya. Kalau misalnya terlalu ekstrim atau mungkin ngerasa sakit, ngerasa nyeri atau berbahaya, saya sarankan skip aja dulu. Oke, lanjut dari Taswiyah Jepara. Masya Allah mas, baru 3 bulan udah sebagus itu. Saya udah 5 bulan mas, belum bisa apa-apa. Waktu pertama kontrol 1 minggu sekali, 6 minggu 1 bulan sekali, sampai 3 kali ronsen, terus belum boleh napak sekarang. Dikasih jatah 3 bulan lagi, tolong mas solusinya. Yang pertama yang saya tanyakan, mungkin
Eh, kira-kira kakaknya ini umur berapa? Yang pertama ya, karena umur juga berpengaruh dengan pertumbuhan tulang. Yang kedua, sejauh mana untuk bisa ingin pulih kembali, maksudnya keinginan untuk pulih kembali. Kalau saya dulu, ya saya mungkin masih kepala tiga, saya dulu keinginan untuk pulih kembali itu sangat tinggi. Makanya saya setiap pagi, setiap jam 7 sampai jam 9 tuh saya itu berjemur sambil olahraga peregangan tangan, peregangan kaki, peregangan otot agar tidak kaku. Menggunakan truk berjalan mengelilingi desa itu sudah biasa saya lakukan dulu itu. Waktu saya masih sekitar 1 bulan, 2 bulan itu buat latihan seperti itu. Setiap kali saya jam 7 sampai jam 8-9 itu saya berjemur. Itu. Makanya kalau sekarang ini sudah lepas dan sudah 100% kembali normal ini, alhamdulillah, karena keinginan saya untuk sembuh dulu itu memang sangat tinggi. Otomatis saya gerak terus, keluar keringat, berjemur, makan sayur-sayuran, makan kiranya yang bisa membuat tulang ini cepat untuk tumbuh kembali, itu saya lakukan semuanya. Jadi tipsnya yang penting semangat, jangan lupa sering-sering berjemur, dilatih kakinya, ototnya tidak kaku, terus makan makanan yang bergizi ya, atau makan makanan yang mengandung untuk mempercepat pertumbuhan tulang, susu juga ya. Oke, seperti itu ya Kak. Lanjut, ada saja saya operasi kaki sudah 2 minggu, kalau tidur boleh miring Kak? Jawaban saya boleh, tergantung lokasinya di mana. Saya dulu itu tidur itu miring aja susah. 1 bulan saya nggak bisa tidur karena sangat sakit, nyeri, dan nggak karu-karuan ya. Menurut saya seperti itu. Pokoknya posisikan diri Anda yang sekiranya itu pas untuk Anda ini melakukan sesuatu nggak terlalu sakit. Posisikan seperti itu. Enaknya di mana gitu loh ya. Lanjut dari Kak Wahyu Juindrangwati. Saya barusan 4 minggu hanya di gips, tidak operasi close factor tibia, masih di gips, masih sakit. Nah, ini kalau misalnya masih di gips, otomatis kan tidak dioperasi, tidak dipasang pen. Kalau misalnya menggunakan jasa di patah tulang, ya harus berhati-hati juga. Karena apa? Karena pertumbuhan tulang itu kan memang semuanya sama, jangka waktu berapa bulan, berapa mingguan semuanya sama. Tapi juga tergantung umur dan kondisi tubuh seperti apa, Anda melaluinya, waktu itu makan apa yang Anda konsumsi, vitamin, makan makanan atau apa, itu juga berpengaruh. Terus kalau misalnya Anda tidak melakukan operasi pasang pen, menurut saya pribadi nih ya, kalau misalnya patahnya itu seksual seperti saya nih, patahnya itu parah, itu saran saya sih dipasang pen. Kalau misalnya tidak terlalu parah atau mungkin hanya retak atau gimana, mungkin di ahli patah tulang mungkin bisa disembunyikan hanya menggunakan gips. Kalau misalnya benar-benar patah nih, saran saya sih dioperasi, saran saya, karena takutnya suatu saat sekiranya mungkin udah nyambung atau belum itu ya kan, kita kan nggak tahu waktu di ronsen itu ya, apakah ketika sudah dirasa sudah enakan terus dilepas gipsnya, takutnya tidak ada penyangga di dalam tulangnya, itu otomatis mengalami cedera lagi, kan juga nggak tahu. Mungkin fungsinya pemasangan pen itu adalah menyangga agar tidak kembali
retak kembali atau mungkin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari kita waktu aktivitas. Mungkin gunanya pemasangan pen itu mungkin seperti itu, dan juga mempercepat untuk menyatukan kembali tulang kita. Itu sih menurut saya pribadi ya. Oke, lanjut dari Hermawanto. Kalau bengkak di ankle berapa bulan kempesnya itu Om? Kalau bengkak di ankle mengenai kempesnya bengkak, apa kempesnya bengkak? Itu nanti kempes dengan sendirinya, Kak. Itu nanti kempes dengan sendirinya. Seperti saya ini dulu juga lama, bengkaknya lama, tapi ketika saya buat aktivitas, saya latih-latih sendiri, saya gerak-gerakan terus, itu lama-kelamaan itu bengkaknya sudah berkurang. Ya memang sekitar 9 bulanan ya kalau nggak salah ya, sampai hampir 1 tahun bengkaknya itu masih ada sebenarnya itu. Tapi lama-kelamaan hilang dengan sendirinya. Bahkan 1 tahun waktu saya lepas pen itu pun bengkaknya tinggal sedikit, tapi udah nggak terasa apa namanya nyeri. Jadi seperti itu. Lanjut, Rizkier Yensa. Saya sudah masuk 3 bulan patah tulang di pipi bulat dengan 3 buah fraktur. Bagian bawah lutut masih terasa nyeri dan belum bisa jalan pakai 1 tongkat. Bekas jahitan juga infeksi dan belum sembuh. Bagaimana cara mengatasi nyeri serta bengkak yang masih ada sampai sekarang? Apakah bengkaknya karena luka infeksi belum sembuh? Mohon dijawab, Bang. Oke, Bang, ini alangkah baiknya saran ke dokter. Tapi kalau menurut saya, memang kalau misalnya patah tulangnya itu di luar, itu rawan infeksi. Saya dulu kan di dalam ya, alhamdulillah saya di dalam, jadi tidak ada yang saya rasakan, hal yang saya takutkan begitu mungkin tidak ada karena patahnya di dalam. Kalau punya abangnya ini, kalau misalnya masih ngerasa nyeri dan takut terjadi infeksi atau mungkin udah terjadi, itu mungkin sebaiknya solusi ke dokter ya, karena mungkin patah tulangnya ini di luar. Oke, lanjut dari WMB Indris Baros. Mas mau tanya, pernah ada benjolan bengkak gak di sekitar wilayah pen atau jahitan? Karena saya 3 bulan 2 minggu fraktur tibia, ada cedolan itu, gak tahu bengkak atau kenapa. Mudah-mudahan saya hanya bengkak aja, gak ada apa-apa. Ada, saya jawab sekarang ya. Ini kan saya kan udah udah lepas pen. Ketika sudah lepas pen, mungkin bengkaknya sudah selesai ya. Ini saya rasakan ini udah selesai sih, udah selesai bengkaknya. Itu saya raba-raba gini kayak ada benjolan guys. Ini kayak ada benjolan. Duh, kok bisa seperti itu? Karena saya waktu ronsen kemarin itu tulang saya itu nyambungnya itu agak tebel. Jadi agak kondisinya itu kayak ada kayak ada tambahan tulang lagi. Nah, itu yang saya rasa mungkin waktu saya raba di sini ada benjolan itu, mungkin itu adalah tulang yang barusan tumbuh kalau menurut saya pribadi ya. Dan itu juga nggak ada masalah sih kalau menurut saya, karena yang penting tidak ada rasa nyeri atau sakit waktu dibuat jalan. Jadi seperti itu. Lanjut dari Dika Putra. Bang, ada kecil sebelah enggak? Ada. Dulu waktu masih 2 bulan 3 bulan itu masih ada, karena kan minim gerakan yang sebelah kiri yang waktu tempat patah tulang ini ada. Tapi lama-kelamaan dibuat latihan sendiri, dibuat dibuat pemanasan, buat peregangan otot, lama-kelamaan kembali normal ya. Lanjut dari Pepi Shark.
info obat buat mempercepat proses tulang nyambungnya, Bang. Oke, mengenai obat itu dulu saya mengkonsumsi satu bulan, sekitar satu bulan setengah lah, saya mengkonsumsi CDR Fortos, terus susu Unlen ya, atau semua susu juga bisa ya. Jangan lupa makan makanan, sayur-sayuran, terus sum-sum tulang atau mungkin daging, ikan gabus, itu juga baik untuk mempercepat pertumbuhan tulang. Kalau misalnya pengen minim biaya, ya mungkin minum susu, yang penting susu apapun ya, terus makan sayur-sayuran, makan makanan yang bergizi, yang minim budget, dan yang penting makannya banyak ya. Terus jangan lupa berjemur kalau pagi. Oke, lanjut. Dari Kian Pamungkas, tulang kering saya retak sudah 1,5 bulan. Sampai sekarang belum berani jalan tanpa kruk, masih takut padahal kaki sudah tidak terasa sakit. Ini ya, ini yang saya mungkin harus kasih motivasi ke masnya ini ya. Karena apa? Rasa takut, rasa trauma itu akan memperlama proses penyembuhan Anda. Jika Anda ini masih takut atau trauma terjadi lagi, mungkin putus asa ya, itu nanti malah bikin semakin lama untuk sembuhnya. Dan tulang kakaknya ini mungkin lama-kelamaan semakin mengecil. Jadi seperti itu, nggak ada tenaga atau mungkin minim aktivitas, otomatis semakin mengecil tulangnya, ototnya juga semakin mengecil, nanti malah semakin susah untuk melakukan aktivitas kalau misalnya masih putus asa kayak gini. Saran saya sih semangat ya, semangat menjalani aktivitas sehari-hari apapun yang dirasakan, mungkin apa namanya, bisa di flashback kembali gitu loh. Kayak misalnya kalau sudah berkeluarga, mungkin ingat anak istri, kalau masih bujang ingat apa namanya, kedua orang tua yang sekiranya bisa untuk membantu kebutuhan orang tua. Jadi pokoknya intinya itu semangat lah, semangat ya, semangat kalau misalnya jangan takut untuk melakukan aktivitas yang sekiranya untuk mempercepat pertumbuhan tulang dan mempercepat biar segera sembuh. Itu motivasinya memang harus semangat dan dapat dukungan dari orang-orang terdekat Anda ya. Ingat, di flashback kembali dari belakang, tanggung jawab Anda seperti apa, dan apa namanya, jika Anda terpuruk seperti ini sampai kapan, itu nanti kasihan dari keluarga Anda sekalian ya. Oke, semangat tetap Bang. Lanjut dari Mohal Kafit. Bang, saya sudah hampir mau 3 bulan habis operasi pasang pen. Kok sekarang kayak ada bunyi krek-krek pada tulang kaki, apakah pada sambung pen tidak kenceng? Tolong bantu jawab Bang. Kalau mengenai ini saya kurang paham ya ini Bang, karena saya nggak pernah sih ngerasa ada suara-suara gitu sih di tulang saya. Mungkin bisa minta solusi ke dokter ya. Kalau sambungan pen tidak kencang kayaknya enggak sih, karena dokter itu mungkin masangnya sudah maksimal ya. Kalau kurang kenceng ya bisa-bisa murnya ini lepas. Lanjut, Yudi van der Bes. Saya ini sudah masih 3 bulan patahnya di lokasi seperti Anda itu, tapi sampai sekarang di telapak kaki bengkak, berubah-ubah pagi kempis, siangnya jika bergerak bengkak lagi, tambah pergelangan kaki agak keras, susah diputar dan kayaknya diikat kencang. Jadi gini, mengenai bengkak di 3 bulan pertama itu memang
kalau misalnya pagi waktu aktivitas itu bengkak karena mungkin masih ada pennya di dalamnya itu. Tapi ketika dibuat tidur, bangun paginya waktu tidur itu, terus bangun paginya itu kempes karena nggak ada aktivitas sama sekali. Nah, kalau menurut saya pribadi mungkin ini karena ada pennya di dalam, jadi mungkin masih terasa agak bengkak. Jadi seperti itu, nggak usah diikat, nanti lama-kelamaan bengkaknya hilang kok mas. Dari Badu Performance, saya patah tulang kaki kiri di bawah dengkul, pasca patah tulang tanpa operasi, sekarang sudah jalan 6 minggu, udah bisa jalan pakai tongkat satu, cuman otot kaki sedikit mengecil dan tenaga belum kembali normal. Barangkali ada yang punya pengalaman sama, tips latihan yang baik seperti apa biar tenaga cepat balik normal. Thanks. Ya digerak-gerakkan aja bang, ini waktu pagi sambil berjemur selalu digerak-gerakkan biar tidak kaku atau mungkin ototnya kecil sebelah kakinya ya, selalu digerak-gerakkan ya. Dari Nurki cek gimana mas buat video lagi mas, ya nanti insya Allah saya akan bikin